Selamat siang, perkenalkan nama saya Alian Indra Putra dengan NPM 2040302065 dari lokal A2, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan mempresentasikan atau membawa materi tentang konsep dasar listrik. Yang pertama yaitu atom. Atom adalah unit terkecil penyusun zat yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Atom dikatakan netral karena jumlah proton, neutron, dan elektronnya sama. Atom bermuatan positif karena jumlah elektronnya lebih sedikit dari jumlah proton dan neutron. Jumlah proton dan neutronnya sama. Atom bermuatan negatif karena proton dan neutronnya lebih sedikit dari jumlah elektronnya. Kedua yaitu listrik statis. Muatan listrik statis muncul disebabkan oleh perpindahan elektron dari suatu benda ke benda lain karena adanya perbedaan muatan sehingga menyebabkan ketidakseimbangan muatan listrik pada benda. Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Listrik statis terjadi karena gesekan atau gosokan dua benda. Disebut statis karena elektron yang dipindahkan cenderung tetap diam setelah dipindahkan dari suatu bahan ke bahan lainnya. Listrik statis terjadi karena benda-benda saling berpautan tanpa adanya sumber daya. Sebagai contoh, penggaris. Mika bila digosok-gosokkan ke rambut lalu diletakkan ke sebuah kertas, maka kertas akan menempel ke penggaris. Saat kain wol disetrika dan didekatkan ke bahan kita, maka akan muncul listrik statis yang menarik rambut di badan kita. Dalam bahasa sederhana, listrik statis ini disebut dengan listrik yang diam. Listrik yang tidak bergerak terjadi karena muatan listrik tidak mengalir dan perpindahan arusnya terbatas. Muatan ini bersifat positif atau negatif. Listrik dinamis adalah aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Listrik dinamis merupakan listrik yang bergerak karena adanya arus yang mengalir dari titik yang berpotensi tinggi ke titik yang berpotensial lebih rendah, yang dihubungi dengan suatu rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa rangkaian tersebut terhubung atau tertutup, sehingga pada rangkaian tersebut dapat mengalir aliran listrik. Rangkaian terbuka merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa rangkaian tersebut tidak terhubung atau terbuka, sehingga pada rangkaian tersebut tidak mengalir aliran listrik. Konsep rangkaian terbuka dan tertutup ini menjadi landasan dalam menciptakan berbagai macam peralatan elektronik seperti skalar dan relay. Konsep rangkaian terbuka dan tertutup ini juga menjadi landasan cara kerja MCB. Jadi ketika pada rangkaian terjadi suatu gangguan, entah itu konslet atau beban berlebihan, maka MCB akan memutuskan rangkaian listrik sehingga rangkaian yang terjadi akan terbuka. Hal tersebut mengakibatkan tidak ada arus listrik mengalir ke peralatan listrik rumah kita. Dalam bahasa sederhana, listrik dinamis adalah sebuah gejala listrik yang disebabkan karena bergesernya muatan listrik. Contoh listrik dinamis adalah pada baterai dan lampu.
Selanjutnya voltage atau tegangan dan current atau arus. Voltage adalah ukuran energi potensial spesifik benda potensial antara dua titik yang dapat mendorong elektron. Muatan listrik dapat berpindah karena adanya perbedaan potensial atau perbedaan tegangan listrik. Ketika sumber tegangan dihubungkan ke suatu rangkaian, tegangan akan menyebabkan aliran elektron mengalir melalui rangkaian tersebut yang dinamakan sebagai arus. Arus adalah muatan listrik yang mengalir melalui media konduktor dalam tiap satuan waktu. Tegangan dan arus pada rangkaian. Rangkaian terbuka. Pengertian rangkaian listrik terbuka adalah rangkaian listrik yang dirangkai dengan sedemikian rupa, di mana salah satu bagian arusnya terbuka sehingga tidak terjadi aliran listrik di dalamnya. Rangkaian listrik yang terbuka ini disebut juga dengan rangkaian listrik yang terputus. Bisa saja Anda bayangkan bagaimana skalar yang terputus akan terbuka. Tidak akan memungkinkan ada arus listrik yang bisa melewatinya. Oleh sebab itulah, rangkaian listrik ini harus bersifat tertutup agar aliran listrik bisa kembali berjalan. Rangkaian tertutup. Agar bisa menyala, rangkaian listrik tentunya harus bersifat tertutup. Kondisi skalar yang tertutup inilah yang nantinya bisa mengalirkan arus listrik sehingga rangkaian listrik bisa menyala. Rangkaian listrik tertutup tersebut tidak memiliki pangkal dan juga tidak memiliki ujung. Rangkaian ini terdiri dari beberapa komponen, di antaranya adalah kawat penghantar, alat untuk mengukur listrik, dan juga sumber penghasil daya listrik. Sumber penghasil daya listrik tersebut bisa berupa baterai. Contohnya. Lanjut. Sumber tegangan. Sumber tegangan ada dua macam, yaitu alternating current atau AC dan direct current atau DC. AC adalah sumber tegangan bolak-balik, contohnya generator atau genset, dinamo, sepeda, dan lain-lain. Arus listrik dari PLN. Yang keempat, turbin angin. DC adalah sumber tegangan searah, contohnya baterai, ACCU, solar panel. Lanjut, arah arus dan elektron. Arus listrik hanya bisa mengalir ketika rangkaiannya tertutup. Arah arus mengalir dari kutub positif potensial tinggi ke kutub negatif potensial rendah. Arah elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Rangkaian listrik merupakan gabungan komponen-komponen listrik yang dihubungkan pada sebuah sumber tegangan dan dihubungkan secara tertutup supaya arus listrik yang berasal dari sumber bisa mengalir. Proses perpindahan elektron. Inilah yang kita kenal sebagai listrik. Ada 3 macam rangkaian listrik, yaitu seri, paralel. Rangkaian elektronika. Rangkaian elektronika adalah rangkaian listrik yang memakai komponen elektronika. Dengan mempelajari listrik arus lemah yang mempunyai kemampuan untuk mengontrol aliran elektron. Rangkaian elektronika biasanya dikategorikan menjadi 3, yaitu rangkaian analog, rangkaian digital, dan rangkaian kombinasi di antaranya. Lanjut, resistan, hambatan atau resistor. Resistansi hambatan adalah ukuran perlawanan terhadap arus listrik.
Resistivitas adalah jenis tahanan merupakan kemampuan suatu bahan untuk menghambat arus listrik. 3. Komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat arus listrik. Resistor, variable resistor, dan light dependent resistor. Short circuit. Short circuit atau sirkuit pendek, rangkaian terhubung singkat. Konsleting adalah rangkaian listrik yang tidak ada hambatan terhadap aliran elektron. Sirkuit pendek sangat berbahaya karena sumber daya tegangan tinggi mengakibatkan arus sangat tinggi sehingga menyebabkan energi panas dilepaskan dalam jumlah besar. Hubung singkat adalah jalur paralel dalam rangkaian dengan resistansi yang sangat rendah atau nol. Hubung singkat atau konsleting dapat terjadi secara tidak sengaja dengan menghubungkan kabel pada tegangan yang berbeda. Komponen aktif dan pasif. Komponen elektronika adalah elemen dasar yang digunakan untuk membentuk suatu rangkaian elektronika dan biasanya dikemas dengan 2 atau lebih terminal penghubung. Komponen elektronika aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Komponen elektronika pasif adalah jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk mengoperasinya. Komponen aktif, dioda, transistor, IC. Komponen pasif, resistor, induktor, dan kapasitor. Sekian materi yang presentasi yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang.